Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para pecinta channel Karunia Kaya dan para pengamal ilmu RDAY? Semoga Allah mudahkan segala urusan dan hajat panjenengan semua pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobil saya Hummer gitu. Harus yakin berarti ya? Iya dong bos, ini kan ilmu RDAY, ilmu kearifan lokal. Nggak ada sekolahannya. Zaman dulu Pak, inget gak Bu? Ibu pada saat jedotan sama temen ibu, benjol kan ibunya ibu, rambutnya diuyak. Apa ada Bu hubungannya rambut sama kejedot? Nggak ada, tapi manjur tuh. Jadi ini ilmu kearifan lokal. Banyak orang yang nentang, itu RDAY ilmu apa sih? Ilmu kearifan lokal. Zaman dulu Pak, kalau bapak dan ibu waktu masih kecil makannya kenyang, kan dicentongin sama ibunya. Ini buat si ini bagi-bagi. Tuh, ini ilmu zaman dulu Pak, Bu. Zaman dulu ibu kalau anyang-anyangan, ini jempolnya diikat pakai karet. Ini kan ilmu zaman dulu. Misalkan ibu, bapak waktu masih kecil rewel, kan diraupin sama Simba. Disamaan, disawanan, disuwuk, digembokin. Ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Manjur, jempol 2. Oke? Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Ya, terima kasih Pak Haji. Ya. Mic-nya mana? Mic-nya mana? Iya. Kalau melangkai tadi itu pintunya dibuka apa enggak, Pak? Tutup. Oh, tutup. Tutup. Jadi yang boleh tahu cuman ibu sama bapak. Oh, iya. Nggak boleh. Kalau ditutup, kalau dibuka nanti keluar. Oh. Jangan ditutup. Meskipun Bu. sama anak juga. Sama Melangkai anak juga. Kalau mau ujian, mau. Iya, anak suruh di situ pintunya ditutup, ibu langkain. Oh. Zaman dulu Pak, orang Jawa nih, terutama orang Jawa, bukan kita ini, orang Jawa zaman dulu. Ya. Yang anaknya jadi tentara yang mau perang ke Timur Timur, semuanya selamat orang Jawa. Kenapa? Karena dilangkain sama ibunya sebelum dia berangkat perang. Oh. Tapi yang nggak dilangkain, mati semuanya di medan perang. Zaman dulu Pak, zaman dulu itu cara dalamnya dibalik, makanya nggak ada yang pada kena santet. Orang zaman dulu pakai cara dalam dibalik, makanya kalau dia naik pohon kelapa nggak akan ada yang jatuh, nggak kena petir. Kalau sekarang nggak, aduh, naik pesawat pada jatuh. Kenapa? Karena cara dalamnya nggak dibalik. Coba kalau dibalik, nggak bakal jatuh. Contoh, ada tamu RDAY, dia tukang kerja di lantai 12. Cara dalamnya dibalik, bajunya dibalik, semua dibalik, jatuh, nggak mati. Kok nggak mati? Dia nyangsang, gelantungan. Jadi kalau bisa bapak dan ibu wajib cara dalamnya dibalik kalau mau kerja naik motor, biar nggak cilaka. Naik mobil wajib cara dalamnya dibalik biar nggak cilaka. Ya, kita kan nggak. Janganlah, cara dalam harus dibalik. Dibalik. Pak Haji, gimana caranya supaya Pak Haji tahu saya dibalik apa enggak? Ibu pada saat pakai cara dalam video call sama admin. Enggak deh, humor. Yuk, pertanyaan apa? Habis? Ayo ibu. Ayo. Ini Pak Haji, saya mau testimoni. Saya tuh ngerjain ilmu Pak Haji dari tahun 2023 Pak Haji. Iya. Waktu itu badan saya sakit-sakit semua. Ya. Pinggang nyeri, lutut nyeri, tangan nyeri. Terus saya ngerjain yang mandi, bangun malam mandi. Ya. Belum sampai 9 hari itu udah sembuh Pak Haji. Ya. Terus ada lagi ini masalah utang-utang banyak itu, banyak yang lunas. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Banyak yang nggak ditagih Pak Haji. Terus pernah waktu mau puasa pertama tahun kemarin ini, suami saya itu pulang dari terawih, nggak bisa jalan, pinggangnya sakit, sampai tidur aja nggak berani karena kalau tidur tuh nggak bisa bangun. Obatnya apa? Obatnya malam itu tak mandi, suruh mandi Pak Haji, sambil kerangga mandi, saya mandiin kayak bayi itu, habis itu sholat sambil duduk. Ya. Tahu-tahu paginya itu kok ini ngajak naik motor ke pasar mau ngantri saya, loh apa udah sembuh? Udah beneran. Udah, padahal semalam itu nggak bisa jalan. Iya, jadi yang manjur istri kalau mandiin suami
istrinya nggak boleh telanjang bulat. Nah ibu waktu mandiin telanjang bulat gak? Enggak. Enggak. Suaminya yang telanjang. Suaminya yang telanjang bulat. Jadi Betul kan? ibunya nggak boleh telanjang bulat. Dan ibu kalau mandiin kalau bisa jangan pakai BH, jangan pakai celana dalam. Kok gitu Pak Haji? Biar suaminya bisa ngeraba neneknya gampang. Kok Pak Haji tahu? Kan saya hobinya gitu. Karena kalau saya udah coba kemarin, kok ada BH-nya susah. Ah besok gue mau kasih tahu tamu-tamu, jangan pakai BH. Kok gitu Pak Haji? Karena ngerabanya susah. Terus Ya jadi kalau kepleset pegangan nenek. Mama. waktu Desember kemarin waktu saya belum kesini nih, anak saya yang sakit Pak Haji. Sakit panas, pusing, terus batuk. Tak pakein celana dalam yang 9 hari itu. Panasnya hilang. Tinggal pusingnya Bu. Padahal bujang Pak Haji. Kuliah semester 7 itu. Celana dalam tak suruh di palanya, nurut dia. Sembuh. Tinggal batuknya tak kasih minum cebokan itu Pak Haji. Ya, cebokan alat kelamin ibu ya. Tak suruh minum. Sembuh gak Bu? Nurut sembuh. Bu, bisa gak nih ibu cebok sekarang buat bapak-bapak? Makanya terus Ini anak gak pada sembuh. nurut semua nih Bu. Anak saya sembuh, saya kesini itu Pak Haji waktu awal Desember kemarin. Terus ada hajat yang itu yang satu ini yang belum yang ditagih rentenir itu. Ya nanti bisa. Rentenir itu kan niat anak saya yang membayarin, yang mau bayar 30 juta itu Ya. Pak Haji. Rentenirnya tetap nggak mau. Nah ini kan saya pasangin sapu di tiap pojok-pojok yang kata Pak Haji waktu itu. Dia datang nggak marah, cuma ya itu tadi masih ngotot nggak mau yang Udah dikasih. biarin, praktekin dulu baca Quran. Iya udah sampai Nih, tadi saya kasih duit berapa tadi yang mau pada ke Jogja? Tadi segepok, 2 gepok berapa? 100 juta Bu. Lo kelamaan ngomong lu. 100 juta. 100 juta. kita dikasih juga Pak Haji. Ya nggak mungkin lah. Lo meraktekin belum. Lo tuh terlalu banyak berharap. Ya Ibu. Jadi Pak Bu, Pak Haji buat acara nawarin. Jogja, saya donatur tunggalnya tamu RDAY tadi ngasih 100 juta. Tadi saya kasih ke kakak saya buat acara besok. Jadi besok saya sabdain yang pada ikut acara di Jogja 100% cair 10 miliar. Amin. 100% umroh gratis. 100% haji gratis. Yang acara Jogja besok. Yuk, Bapak apa pertanyaannya? Ini lagi Pak Haji, ini karena kemarin rentenir datang lagi, jadi perasaan nggak tenang Pak Haji. Alah udah biarin. Yuk, Bapak apa pertanyaannya? Kelamaan, yuk. Yuk. Ya. Speaker kalau blow on. Assalamualaikum Pak Haji. Saya dari Tangerang mau nanya sama Pak Haji. Saya punya usaha bengkel, gimana supaya rame pekerjaan. Itu apa? Gampang Pak, bengkel kalau mau rame, Bapak tulis di bengkel. Gratis. Bohong nggak rame. Pak, besok acara di Jogja Pak, saya bikin gratis. Rame nih di Jogja udah pada daftar. Kalau yang berangkat dari Jakarta wajib bayar 1 juta. Yang nginep bayar 500.000 karena kan nginep di hotel. Kalau berangkat dari Bogor, ya nggak ada gratis dong. Kan PP berapa, terus nginep di hotel. Tapi yang datang ke hotel ikut acara saya besok gratis. Saya Jadi siap. tamunya udah daftar. Saya siap udah daftar Pak Haji. Saya sama istri saya. Ya udah Bapak tinggal bengkelnya kalau mau rame tulis gratis. Bohong nggak rame. Ini saya pencerahan gratis rame. Tadi yang 10 juta cuma dapat 4 orang. 10 juta 4 orang. Kenapa? Udahlah gratis aja dah. Di mana-mana di Indonesia mesti gratis Pak. Hujan-hujanan gratis. Tinggal batuk pilek doang. Tapi kan pakai BPJS. Gratis lah. Bangkrut tuh Pak Haji. Apa? Bangkrut saya ntar. Apa? Bangkrut. Jadi gini Pak, nanti Bapak lihat ilmu RDAY. Ya. Bapak tinggal bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Ini yang 10 dikerjain. Nanti Bapak saya kasih hadiah tunai 10 miliar dari saya. Bukan dari siapa-siapa. Yang penting Bapak baca Quran. Kayak orang Palembang ya. Baca Qurannya berapa? 17 juz. Alhamdulillah tadi dapat MBG 1. Sekarang dapat MBG berapa? 10.
Awalnya sedekah subuhnya 10.000. Sekarang sedekah subuhnya 1.000.000. Udah praktekin bos. Saya udah jalani Pak Haji. Ya baca Qurannya ya cuman 2 juz 2 juz. Tingkatin satu malam. dong. Tingkatin. Nanti kalau ditingkatin, gue kasih 10 miliar tunai. Betul Pak Haji. Dari gue aja udah tunai. Gue lagi udah nyiapin anggaran buat lu. Oke? Siap, Pak Haji. Ya. Yuk, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya Nur Fadila dari Cilegon, Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya saya mau jual tanah gitu ya Pak Haji ya kayaknya. Cebok alat kelamin ibu siramin ke tanah itu. Oh iya. Terus saya juga menjalankan sudah beberapa gitu, tapi saya nggak rutin gitu Pak Haji. Ya nggak boleh dong. Harus rutin. Ya. Barati ini saya berangkatin umroh besok Bu, tanggal 19 Februari. Barati baru baca Qurannya 2 juz. Iya betul? Baru 2 juz. Tapi kan dia meraktekin ilmu RD banyak yang terkabul. Bu Isra meraktekin, saya berangkatin haji gratis. Suami istri. Orang Boyolali, guru SMP negeri. Orang Boyolali. Ibu praktekin aja, nanti yang nilai saya. Udah gua kasih. Gak usah dijual tanahnya, udah gue yang kasih duit gitu. Kayak tadi nih, besok berangkat ke Jogja, gratis. Saya beliin tiket, tadi ya? Berapa orang tuh tadi gue kasih? 4, kemarin 5, 9. Gue bilang, besok lo pulang ke Makassar, gratis tiketnya dari gue. Kok gitu Pak Haji? Karena dia udah meraktekin. Bu Isra gue kasih HP sama anaknya. Pak Agus Sukoco gue kasih HP sama anaknya. Istrinya yang terbaru. Ibu juga nanti saya kasih, yang penting praktekin dulu. Saya lagi seneng. Ya, praktekin ya. Sama satu lagi nih Boleh. Pak Haji, saya pensiunan itu kan SK-nya itu turunnya itu lambat ya. Jadi saya harus mengembalikan 69 juta gitu. Tapi saya belum ada persiapan sama sekali Pak. Ya ibu baca Quran aja, nanti gue yang lunasin. Nanti gue yang bayarin. Bisa? Baca Quran. Oke? Mana ada guru bayarin muridnya, nggak ada. Namanya ini ilmu senjata makan. Yuk Bapak. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak malu. Yuk Ibu, sebelum saya tutup persiapan tahajud yuk. Ayo Ibu ada gak sebelum saya tutup? Pak, satu lagi Pak. Ya mana? Itu kalau ilmu santet itu gimana Pak cara ngobatinnya? Ilmu santet, cara Ya, ngobatinnya. ya. Nggak usah diobatin. Siapa yang disantet? Ibu, tinggal ngemot alat kelaminnya suami aja, dimot. Mot. Udah nanti hilang santetnya. Ibu punya suami gak? Ya udah, kalau ibu nggak ada suami saya pinjemin nih. Mot. Berani gak dimot? Dikulum-kulum. Jangan digigit. Udah, obatnya itu. Yuk, ibu mana? Yang paling depan, mau nanya gak? Assalamualaikum. Boleh, ntar. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ayo. Nama saya Lilis dari Cianjur. Namanya siapa? Lilis dari Cianjur. Iis. Pertanyaan apa, Is? Lilis. Pertanyaan apa, Lis? Saya alhamdulillah udah ketemu Bapak. Semenjak ini kan udah berangan-angan pengen Deketin ketemu. mic-nya. Udah lama pengen bertemu, alhamdulillah. Sekarang pertama saya kesini, sekarang udah ketemu Bapak, alhamdulillah. Sekarang Pertanyaannya apa? pertanyaannya, saya ada ini Pak, ada hidung. Apa? Hidung saya meler terus gitu loh. Udah Oh lama. gampang, ambil ke dalam laki-laki nih, ibu ambil ke dalam laki-laki nih, yang Iya. bekas pakai, yang nempel di batangnya nih, cara dalam yang nempel nih, yang dalam. Nah, ibu hirup. Aduh. Nggak punya lakinya Pak. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Punya laki orang nyolong. Hah? Pak, pinjemin Pak. Punya laki-laki siapa aja, yang penting lawan jenis. Oh. Anak boleh, Iya. adik boleh, bapak kandung boleh, siapa aja. Kalau memang nggak ada, ibu buru-buru lapor saya. Nanti kita stok banyak. Ada 2 Iya. ember. Ada. Tuh. Iya, makasih. Dihirup. Iya. Terus satu lagi Pak Haji, hajat saya pengen pengen banyak duit. Ya baca Quran dulu dong. Nanti duitnya dari gua. Iya, Lo mau berapa? alhamdulillah udah. Baca Quran. Udah. Kebanyakan tamu RDI mau baca Qurannya.
Berapa? udah mulai itu, cuma belum banyak gitu. Apa? Udah mulai Bapak. Ya udah ditingkatin, bisa gak baca Qurannya? Iya insya Allah. Ya. Cuman di rumah itu was-was, ada ular. Terus saya kalau lagi ngaji aja celingak-celinguk gak tenang. Orang yang baca Quran dijagain sama Allah. Contohnya siapa? Maryam. Maryam kan di mirosnya kan baca Quran Maryam. Iya. Maryam. Iya. Keponakannya Nabi Zakaria. Udah Enggak. ibu baca Quran. Enggak, pertama seminggu yang lalu ada ular masuk jam 2 malam itu. Jadi kepikiran terus saya. Enggak bu, enggak. Paling yang masuk bapak-bapak ulernya. Udah baca Quran. Oh iya, makasih. Ya, Pak. yuk. Mana ibu? Depan. Yuk, sebelum saya tutup persiapan tahajud. Selamat malam Pak Haji. Ya. Saya namanya Min Fong dari Jakarta. Ming Fong. Iya. Oh, iya. Kalau lo mencong. Ini Ming Fong. Ming Fong, lo mencong. Ya, Ci, apa Ci pertanyaannya Ci? Pak Haji, Agamanya apa Ci? saya sih Buddha. Buddha. Iya. Oh iya. Pak Haji, saya Umur berapa Ci? 68. Waduh, awet muda Ci. Luar biasa. Enggak lah, lu awet tua. Dia awet muda. Kan saya jalanin ilmu Pak Haji. Apa yang udah dipraktekin Ci ilmunya? Oh iya. Saya jalanin ilmu Pak Haji. Iya, dia udah pakai celana dalam bos katanya, digosok di mukanya. Iya. Tuh. Terus saya tiap hari juga pakai celananya terbalik. Dibalik ya. BH-nya terbalik. Balik. Itu udah Sekarang udah lama. dibalik belum? Udah lama. Sekarang saya udah pakai. dibalik belum BH-nya sama celana dalamnya? Balik. Tiap Mana coba hari. lihat? Pak Haji, saya tuh maunya ya, rumah saya kan mau saya kontrakin. Iya. Biar cepat dikontrak orang. Saya lagi Kenapa nggak butuh. dicebok alat kelaminnya Enci, air cebokannya dibuat pel atau dicawik-cawik di situ? Nggak sampai 9 hari nanti kontrakannya laku. Nggak sampai 9 hari. Enci cebok alat kelamin Enci bangun tidur sebelum pipis. Kalau udah pipis batal. Oh iya. Jadi yang manjur nyebokin alat kelaminnya sebelum pipis. Iya. Gimana caranya Pak Haji kalau pengen nggak pipis, namanya orang bangun tidur pengen pipis, alat kelamin Enci dipasang NCB. Jadi kalau mau pipis nyeplak, plak, nanti admin yang naikin. Oh sini. Oh saklar, besok beli NCB loh. Nah nanti dipasang saklar bu alat kelaminnya. Jadi nggak pipis. Kalau pipis langsung konslet. Itu Ada aja lagi? pertanyaan saya Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Yo, ada lagi sebelum saya tutup sholat tahajud. Oke, jadi Bapak dan Ibu, besok hari Jumat jam 10 malam kita berangkat bersama anak-anak yatim yang umroh ke Jogja. Biayanya 1 juta. Saya udah sabdain yang ikut acara besok ke Jogja, hajatnya harus Februari cair 10 miliar. Harus Februari hajatnya terkabul, apapun hajatnya harus terkabul. Punya rumah harus 1000 meter. Harus. Jadi besok kita berangkat dari sini jam 10. Kalau Bapak dan Ibu mau ikut, mau bayar, bayarnya ke informasi. Bayar apa biayanya? 1 juta. Jadi dari Jogja. Dapatnya apa aja Pak Haji? Makannya sehari 3 kali. Nginepnya di hotel Grand Orchid Malioboro, Jogja. Dari sini kita berangkatnya jam 10 malam bersama anak yatim umroh. Kalau bisa ibu peluk tuh anak yatim sambil bisikin, sayang aminin hajat bunda ya. Hajat bunda apa? Tukar tambah suami. Nah, sudah nanti. Udah capek sama yang kere. Tukar tambah sama yang. Saya mau Bapak dan Ibu paksain kalau hajatnya ekstrim bisa berangkat ke Jogja. Nanti di sana kita dengerin testimoni Mbak Nadia. Mbak Nadia alhamdulillah hajatnya bisa cair 1 triliun. Dia kerja di bank, ditarget sama bank, suruh funding. Cari uang untuk banknya.
Ditarget 460 miliar. Alhamdulillah Mbak Nadia praktekin ilmu RDAE bisa ngumpulin sampai 1 triliun. Hadiahnya dari banknya tempat dia kerja, rumah gratis, mobil gratis, motor gratis, umroh gratis, dan haji gratis. Itu saya pikir wajarlah dapat. Tapi ini yang super nggak wajar, Mbak Nadia dapat bonus dari Allah juga. Apa tuh? Suami gratis. Jadi waktu itu Mbak Nadia mau suaminya tinggi besar. Nggak taunya suaminya tingginya 3 meter. Dan alat kelaminnya panjangnya 8 meter. Nah besok Mbak Nadia langsung mau testimoni di Hotel Grand Orchid. Dan kita nanti tahajud di Hotel Grand Orchid di Jogja. Saya mau Bapak dan Ibu kalau bisa ikutin